Nama saya Haryono, guru seni budaya SMP Negeri 2 Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih ya Tim telah memimpin berdoa ya. Ini mau saya absen, tolong nah videonya dinyalakan biar saya tahu wajahnya sambil kenalan. Nah, ya. Bulan Adifa Satria Hakim tidak bisa nyala videonya, tolong dinyalakan ya biar nanti kelihatan dalam video, dalam perekaman. Udah semua sehat-sehat Ya, ya. alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Saya doakan semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Mengingatkan teman lainnya ya. Kalau berjalan bersamaan itu harus jaga jarak ya. Biar kita selalu terjaga kesehatannya ya. Karena musim COVID-19 atau virus ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Kalau temannya ada yang menyalahi aturan protokol, ya diingatkan ya, saling mengingatkan ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita selalu sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita menginjak ke materi ragam hias ya, ini ada hubungannya dengan materi yang kemarin, yaitu menggambar apa? Menggambar motif, menggambar motif flora, fauna, dan geometris atau figuratif ya. Jadi yang namanya ragam hias itu pasti ada hubungannya dengan motif-motif tersebut ya. Jadi susunan antar motif ya. Itu jangan lupa ya. Kalau lupa kita tidak bisa meneruskan materi ke ragam hias ya. Jadi itu jangan lupa ya, kalian nanti menjawab free test ya. Itu untuk mengukur kemampuan kalian pada awal pelajaran ya. Jangan lupa. Nggih, Pak. Nah, untuk tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, geometris, dan figuratif ya. Jadi memahami unsur, prinsip ya, menggambar itu seperti apa ya. Dijadikan ragam hias. Jadi menggambar flora, fauna, geometris, dan figuratif dijadikan ke ragam hias ya. Menggambar flora, fauna, dan geometris, figuratif ya, menjadi ragam hias ya. Itu ada tujuan pembelajaran. Kalian jadi mengerti bagaimana menggambar ragam hias itu. Jadi awalnya dari menggambar flora, fauna, dan geometris atau figuratif ya. Itu prinsip-prinsipnya seperti apa. Jadi kita pelajari di dalam pembelajaran ini ya. Nah, sekarang saya mau mutar video, tolong diamati ya. Video itu nanti ada hubungannya dengan kalian menggambar ragam hias ya. Tolong diperhatikan.
kalian? Menggambar ragam hias. Ragam hias terdiri dari flora, fauna, geometris, dan figuratif. Nah, sekarang kita membuat sketsa. Kita membuat sketsa flora dulu. Jadi kita membuat daun dulu. Daun itu bagian dari motif flora. Karena bentuknya seperti apa ya, kalian nanti menggambarnya. Hadapnya bisa tidak sama, ada yang ke sana. Tolong diperhatikan dulu ya tekniknya menggambar. Ini bagian-bagian dari flora. Ya Pak. Ya Pak. Ya, sip, betul. Nah, kalau sudah menggambar daun, kita lengkapi dengan bunga. Jadi yang namanya flora itu biasanya terdiri dari bunga, daun, bintang. Nah, sini ada bunga. Ini juga ada bunga. Yang namanya sket itu sebenarnya ada bentuk. Bentuknya nanti bisa diawali menggambar flora, terdiri dari daun, bunga, nanti dikasih batang. Sudah ini kita tambahi dengan
batang. Biasanya batang itu berupa sulur. Jadi namanya batang itu berupa sulur kalau di dalam ragam hias. Nah, ini digabungkan ini juga bisa ini semuanya nyambung. Ini adalah gambar flora. Sekarang faunanya, fauna itu biasanya berupa kuku. Nah, setelah menggambar flora, diteruskan menggambar fauna. Binatang kuku, begini. Ya. Ini nanti kita hapus. Yang penting kita membuat gambarnya dulu. Iya, Pepe. Oh, Pepe. Oh, Pepe. Nah, setelah kita menggambar flora fauna, kita tentukan untuk menggambar selanjutnya yaitu bidang geometri. Kita tentukan besarnya seberapa. Jadi tingkatan menggambar ragam hias itu pertama kita menggambar flora, fauna, lalu menggambar geometris, ya. Jadi itu tahapan-tahapan untuk menggambar ini ragam hias. Nah, ini adalah bidang geometris. Atau motif geometris ini. Bisa kita isi dengan cara. Ini atau motif-motif yang lainnya. Kalau punya motif lainnya silakan kembangkan sendiri. Ini cuma contoh untuk menggambar ragam hias. Ini supaya bagus, ini ya ditambahi, dibuatkan sekalian. Jadi dalam tampilan ini memperlihatkan membuat sketsa, ya Pak. Jadi sketsa menggambar ragam hias. Menentukan menggambar figuratif. Figuratif itu adalah, nah, yang terakhir adalah menggambar motif figuratif, ya. Jadi ada flora, fauna. Contohnya seperti ini. Kita menggambar lingkaran. Geometris dan figuratif. Itu adalah ragam hias. Ini namanya sudah
ragam hias figuratif, itu figur manusia. Itu tidak harus seperti manusia atau persis seperti manusia, tidak. Yang itu setelah kita membuat sketsa, outline-nya, garisnya kita warnai spidolita seperti ini. Nah, mewarnai spidolita itu kita harus melihat sketsa itu betul-betul sudah bagus atau sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau belum, kita membenahi. Jadi dengan melihat dalam menggambar ragam hias itu tolong diperhatikan, memberi garis dengan spidol. Yang namanya sketsa itu belum tentu benar. Jadi kita harus memperbaiki lagi dalam meneruskan. Kalau memberi belum, atau itu menghitamkan kita outline-nya jadinya dengan seperti ini. spidol. Ya. Untuk teknik pewarnaan itu pertama itu tipis. Jadi pewarnaan itu pertama itu tipis. Ini nah, kalau sudah seperti ini, kita cari yang mana yang harus kita tebali. Jadi nanti biar gradasi warna itu antara tebal dan tipis itu kelihatan. Jadi contohnya seperti, nah ini kita beri tebal. Nah, seperti ini. Jadi warna itu nanti bisa tebal dan tipis, kelihatan tebal, kelihatan tipis, gradasi warna. Ini itu daunnya itu juga seperti itu, sama. Pertama itu ditipis, ya, hasil tipis. Kedua nanti dicari yang mana yang tebal. Contohnya seperti ini, kita mengakhir daun atau mewarnai daun. Kita warnai tipis dulu. Setelah itu kita cari mana yang harus tebal. Nah, biasanya itu sebelah dalam atau daun yang bagian dalam. Nah ini kita tebal biar kelihatan gradasi. Ini Nah itu tadi ya, paparan tentang menggambar ragam hias ya. Betapa pentingnya menggambar ragam hias ya. Karena apa ya, kalau tidak ada ragam hias semuanya itu serba polos ya teh ya ta? Nah, umpama pakaian tekstil ya, kalau warna putih tidak ada ragam hiasnya ya, kan ya tetap polos putih
Kalau setiap hari memakai warna polos, mungkin putih, besok putih, ya, besok lusa putih lagi, ya, itu kan dikira kita tidak ganti pakaian, ya. Nah, itu jadi betapa pentingnya menggambar ragam hias. Ya. Kalau merah, merah polos, ya, kita setiap hari, ya, memakai merah, ya. Jadi tidak ada apanya, seninya itu tidak ada, unsur seninya tidak ada. Maka dari itu, ya, diciptakan ragam hias. Jadi supaya apa? Supaya bermacam-macam, ya. Ragam hias itu kan isinya bermacam-macam, ada flora, fauna dan lain-lain, ya. Akhirnya kita bisa memilih, ya, bagaimana atau apa yang kita sukai. Itu, ya. Jadi penting, seni itu di dunia itu penting, ya. Tidak hanya seni rupa, tidak hanya menggambar ragam hias, ya. Contohnya seni tari itu kan juga penting, itu hiburan, ya, hiburan atau istilahnya itu menunjukkan suatu daerah tertentu yang mempunyai tarian, ya. Jadi kalau tidak ada tarian, ya, dunia ya akan menjadi hampa, ya. Teater itu adalah istilahnya itu kehidupan, ya. Jadi istilahnya apa itu, kehidupan sehari-hari ditampilkan dalam seni teater, ya. Terus musik juga gitu. Kalau dunia itu tidak ada musik, seperti apa nanti jadinya, ya? Kita kan semua tidak bisa mendengarkan musik, ya. Jadi akan terlihat hampa, ya. Ya terima kasih saja yang bisa bermain musik, ya. Itu sangat mendukung, ya. Bisa menghibur semua orang, ya. Jadi setelah kita mempelajari seperti itu, betapa pentingnya yang namanya seni, ya. Jadi sejak zaman purba itu seni itu sudah dikenal, ya. Termasuk seni rupa. Di dalam gua-gua itu banyak lukisan-lukisan, ya, yang menyimbolkan mereka itu, ya, kehidupan mereka. Jadi apa itu istilahnya itu kehidupan sehari-hari itu digambar di dalam dinding gua, ya, itu. Nah sekarang kalian pelajari LKPD-nya, kita bahas satu persatu, ya. Jadi siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 yang termasuk teknik menggambar, kecuali, ayo silakan. Saya, Pak. Oh iya, namanya siapa, sebutkan nama. Agieva Salsabila Putri Kinanti. Oh iya, terima kasih, silakan. Yang termasuk teknik menggambar kecuali benda mati. Ya, ya, terima kasih. Nah, Ya, Pak. sekarang nomor 2, ya. Contoh menggambar flora yaitu silakan. Yang nomor 2, contoh menggambar flora. Yang bisa sebutkan nama. Ya, Pak. Ya. Namanya? Ya, Ibu. Ya, silakan. Ayo. Contoh menggambar flora yaitu Ya, menggambar bunga. menggambar bunga. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ayo silakan, mungkin ada yang lain, mungkin punya jawaban lain, silakan, ya. Silakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mengemukakan pendapat tidak apa-apa, ya. Kita belajar, ya, mengemukakan pendapat, ya. Nah, silakan. Mungkin ada yang lain, ya. Saya Oh ya, Natalia, silakan. menggambar hiasan ornamen flora.
Oh iya. Nah. Ya. Terima kasih. Nah, jadi contoh menggambar flora yaitu ya, menggambar hiasan ornamen flora ya. Itu ya, tidak ada yang salah sebetulnya ya. Jadi lebih tepatnya itu yang mana gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 tolong dibacakan. Ada yang bisa membacakan soalnya? Silakan. Ayo siapa? Ya Pak. Iya, Pak. Ya? Oh iya, Adifa. Silakan. Alat yang dipakai untuk menggambar flora, fauna, dan benda alam adalah pensil, kuas, dan juga cat air. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab lagi? Silakan. Mungkin ada pendapat lain. Silakan, ayo. Ada ya. Nah, jadi alat yang dipakai untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda ya, itu adalah jawabannya D, semuanya benar ya. Pensil, kuas, cat air ya, itu alat-alat untuk menggambar. Sekarang nomor 4. Nomor 4 silakan. Saya, Pak. Siapa? Saya. Nama? Anissa. Oh iya, silakan. Menggambar binatang termasuk menggambar A. Benda alam, B. Flora, C. Fauna, D. Ornamen. Ya, jawabannya? Jawabannya C. Fauna. Oh ya. Ya. Sangat pinter ya. Jadi jawabannya C, menggambar binatang termasuk menggambar fauna ya. Nanti sudah dibahas ya. Flora itu tumbuhan, fauna itu binatang ya. Geometris itu berupa bidang ya. Figuratif manusia ya. Itu. Sekarang nomor 5. Silakan nomor 5. Saya Pak Bulan. Ya, Bulan silakan. Menggambar ornamen ikan termasuk menggambar fauna. Ya, betul, bintang ya. Bulan. Ya, Bulan Angeliska ya. Yang nomor 6. Silakan nomor 6. Ya. Saya Pak. Pinter-pinter semua ya. Adifa. Silakan. Zaman purba, gambar merupakan alat C. Komunikasi. Jawabannya adalah C Komunikasi. ya. Ya. Ya, betul. Sekarang nomor 7 ya, nomor 7. Silakan. Nomor 7. Salah satu sarana untuk mengekspresikan ya, diri pada seni rupa. Ya. Siapa? Halo. Ayo nomor 7. Menjawab lagi enggak apa-apa, silakan ya. Saya Pak. Menjawab lagi enggak apa-apa, siapa? Saya Pak. Sebutkan namanya. Oh, Adifa ya, silakan. Adifa. Menggambar. Oh ya. Jadi salah satu sarana untuk mengekspresikan diri pada seni rupa itu adalah menggambar ya. Jadi menggambar itu perwakilan dari ekspresi diri ya. Jadi kalau kita itu ingin ya punya bayangan ya, itu bisa dituangkan dalam media ya. Itu fungsinya untuk mengekspresikan diri ya. Sekarang nomor 8. Silakan nomor 8 siapa? Komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama dengan objek di bagian kiri ya. Itu sudah kelihatan ya. Jadi pertanyaan segitu sudah kelihatan. Bidang gambar tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan disebut. Ayo silakan.
Nomor 8 adalah disebut komposisi tidak sama, berarti komposisi asimetris ya. Jadi komposisi asimetris. Nomor 9, di bawah ini adalah beberapa teknik dalam menggambar, kecuali apa? Ya. Kecuali membuat garis tepi. Nah, itu ya. Itu adalah kecualinya. Nah, 10, menggambar alam benda disebut juga menggambar alam benda. Menggambar bentuk ya. Itu adalah jawabannya ya. Tolong diingat-ingat ya. Jawaban itu tadi ya. Supaya apa? Supaya kalian itu mengerti tentang menggambar ya. Nah, setelah itu kalian ya menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar ragam hias ya. Jadi itu tugas untuk menggambar ragam hias ya. Nah, setelah itu nanti untuk tugas selanjutnya kalian mempresentasikan hasil karya yang kalian buat ya. Jadi hasil karya itu kamu presentasikan satu persatu, mungkin ditanggapi oleh temanmu ya. Mungkin menambahi atau mengkritik, tidak apa-apa. Mengkritik itu lebih baik ya. Jadi kritikan itu tidak harus jelek, tapi harus ada solusinya ya. Supaya apa? Karya itu lebih bagus lagi ya. Yang ditampilkan lebih bagus lagi ya. Jadi semua karya itu harus ada kritikan. Kalau tidak ada kritikan kita tidak akan maju ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan mungkin saya tidak mau dikritik loh, atau mungkin membenci yang mengkritik, itu jangan ya, karena dengan kritikan itu kita akan lebih maju ya. Itu jadi kritikan itu perlu ya. Itu mempresentasikan hasil karya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran ini menggambar ragam hias ya. Mungkin ada, silakan ya, jangan malu-malu, semua belajar ya. Jadi silakan kalau mempunyai apa itu ingin menjawab silakan ya. Jadi semuanya belajar. Siapa? Ada yang ingin menjawab? Halo. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, menggambar ragam hias memiliki pola simetris dan asimetris ya. Tadi di LKPD sudah ada ya, asimetris dan simetris ya. Jadi beraturan dan tak beraturan. Bagi sebagian orang, ragam hias sebagai penghormatan pada roh nenek moyang ya. Itu contohnya biasanya di suku-suku ya, suku Dayak, suku apa itu ragam hias itu untuk menghormati nenek moyang mereka ya. Itu adalah sebagian orang, tidak semuanya ya, tidak semuanya yang masih menganut istilahnya itu pendahulunya ya. Mencari keselamatan hidup, jadi simbol-simbol untuk mencari keselamatan hidup ya, itu ada juga ya. Atau makna simbolik. Nah, kalau makna simbolik itu biasanya itu kita temukan pada daerah-daerah seperti ragam hias batik Pekalongan, ragam hias batik Madura. Ya itu artinya makna simbolik ya. Itu. Nah, nanti pada akhir ini jangan lupa kalian mengerjakan post test ya. Jadi mengerjakan post test ya untuk mengukur kalian dalam memahami suatu pembelajaran ini ya. Itu. Sudah jelas ya semuanya? Sudah? Jelas, Pak. Oh ya.
Kalau sudah jelas ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya. Terima kasih semuanya ya, atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.